Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Hasani dengan NPM 2578277. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu Introduction to Version Control, Git and GitHub. Jadi saya akan menjalani tugas membuat video hands-on, praktik langsung sambil menjelaskan target materi mulai dari latihan 1. Langsung saja kita ke latihan yang pertama. Nah, sebelum memulai latihan pertama, kita akan menginstal Git terlebih dahulu. Karena di sini kita sudah mendownloadnya, jadi kita langsung saja ke latihan 1. Yaitu lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Nah, di sini kita akan membuat sebuah akun terlebih dahulu dengan menggunakan perintah git config global username setelah itu kita langsung saja, tidak apa-apa, user email Nah, setelah membuat akun, kita dilakukan perintah git config list. Nah, setelah itu kita akan cek akun tersebut menggunakan format git config list. Nah, di sini kita sudah membuat akun. Lanjut, kita apa itu Git repository? Nah, repository tersebut dalam bahasa Indonesia diartikan gudang. Repository merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Langsung saja kita ke latihan yang kedua, yaitu kita akan membuat sebuah repository dengan nama project menggunakan dan npm. Dan di sini kita akan membuat sebuah project di repository. Nah, kita menggunakan perintah git init project npm 25782077. Enter. Install entity git repository. Nah, di sini kita sudah menginstal project tersebut. Langsung saja ke perintah berikutnya, yaitu menggunakan perintah cd project npm 2877. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, lanjut kita menggunakan perintah dir Doha. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, latihan kedua kita sudah selesai. Lanjut. Nah, di sini kita diperintahkan untuk add file to repository. Nah, di sini kita akan diperintahkan membuat 3 buah file kosong. Nah, lanjut kita akan membuat 3 file kosong menggunakan Notepad. Maaf, ini sisa kita belajar tadi malam. Nah, di sini kita akan membuat file file menggunakan nama
file lagi ini file 2 file 3. Nah, di sini kita sudah membuat filenya. Setelah itu kita akan mengecek statusnya, apakah file tersebut sudah terpasang. Dengan menggunakan perintah git status. Nah, di sini kita memberikan tampilan seperti ini. Jadi file kita sudah terpasang. Nah, setelah itu file station engage. Pada gauge file akan memiliki 3 jenis status saat diproses dalam sebuah repository. Nah, sini kita langsung saja. Ini namanya apa namanya? File modified. Nah, ini. Nah, jadi tugas kita di sini kita akan membuat file modified tersebut menjadi Stargate. Lanjut, commit the first change. Nah, setelah itu kita akan mengaddnya atau menyimpannya atau membuat file modified tersebut menjadi Stargate dengan perintah git git kita. Nah, setelah itu kita akan mengecek statusnya. Git status. Nah, di sini sudah menampilkan seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan perubahan dari dalam file 1 pada file 1. Sini kita akan mengubah file 1 yang terlebih dahulu. Aku. Nah, sini sudah. Kita cek statusnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah menampilkan fitur ini, berarti file yang kita edit sudah pada file 1. Setelah itu kita akan untuk mengubah spreadnya menjadi committed, gunakan perintah berikut bagian initial. Nah, kita lanjutkan ininya dulu terlebih dahulu. Kita akan menyimpannya terlebih dahulu menggunakan format git add kita. Ini sudah kita simpan. Coba kita cek git status. Sudah. Setelah itu kita akan mengcommit sebuah file ini dengan menggunakan format git commit. Lakukan perintah berikut. Seperti perintah berikut itu git commit strip n ketik commit 1 npm 2578 npm npm 25782077 sudah. Nah, tampilan akan seperti ini. Setelah
itu kita cek statusnya, cek status, git status, enter. Nah, kita sudah mengkomitnya. Lanjut, kita ke latihan yang ketiga, yaitu git log. Nah, di sini kita akan membuat jalankan perintah git log pada repository Anda dan screenshot hasil keluarnya. Pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repository tersebut. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah komik kita sudah 2 atau 1. Git log. Nah, di sini komik kita baru terbuat 1. Jadi di sini kita akan membuat satu lagi, file 1. Kamu s sudah. Kita cek statusnya kembali, git status. Nah, di sini sudah termodif. Setelah termodif, kita akan menyimpannya kembali dengan menggunakan format git add bintang. Salah. Apa-apa. Git add bintang. Setelah itu kita akan mengkomitnya terlebih dahulu. Git commit strip m ketik commit 1 strip npm npm 2578.27. Nah, ini sudah mengcommit. Kita cek statusnya lagi ya guys, git status. Salah, git status. Nah, di sini sudah tercommit. Kita lakukan perintah git log kembali, git log. Nah, di sini sudah menjadi 2 commitnya. Terus perubahan yang dilakukan tidak mesti sama dengan contoh, tapi setidaknya ada sebuah file yang memiliki lebih dari satu perubahan. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah tag ya. Git tag merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Fungsinya seperti bookmark pada buku. Nah, kita lanjutkan saja ke perintahnya, itu menggunakan perintah git tag v1 1.0.0. Enter. Di sini sudah terbuat, tapi kita nanti saja untuk melihat hasilnya. Langsung saja ke git tag kedua, git tag versi 1.0.1 strip m release versi 1.0.1. Sudah. Lanjut. Nah, di sini sudah kita sudah membuat file git, kita sudah membuat tagnya. Lanjut, kita akan mengecek statusnya, git tag apakah sudah terpasang. Nah, di sini sudah terpasang. Lanjut, kita ke latihan 4. Nah, sebelum kita ke latihan keempat, yaitu
pastikan repository Git memiliki minimal 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Pilih salah satu commit lalu buat tag dengan nama v1.0. Nah, di sini kita akan mengecek status terlebih dahulu apakah tag kedua ini sudah terpasang atau belum. Git status. Bentar. Nampaknya saya salah. Kita menggunakan format git log. Nah, di sini sudah terpasang ya, git tag versi 1.0.1. Nah, di sini kita perintahkan pilih salah satu commit lalu buat satu tag dengan nama versi 1. Nah, di sini kita akan commit file yang kedua saja ya, kita rubah yang kedua. Git tag v1.0. Setelah itu kita tulis namanya Ctrl C. Nah, setelah itu kita akan menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show. Setelah itu kita akan git show. Berarti kita akan melihat apakah sudah terpasang atau belumnya menggunakan perintah git log. Nah, di sini sudah terpasang, baru kita menggunakan perintah git show. Git show. Nah, sudah. Ini ya perubahannya. Aku, kamu. Sudah. Lanjut. Sini sudah ini ya. Kita lanjut ke ini, git diff. FCS hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir yang disimpan. Perintah adalah git diff. Nah, baris mana? Di sini kita akan menggunakan git diff. Git diff. Kita salin commitnya terlebih dahulu. Control C. Commit yang kedua. Nah, sudah. Nah, di sini kita sudah melakukannya. Ini git diff ini sama saja sebenarnya. Seperti show. Lanjut. Nah, di sini ada dismiss the change, yaitu ada 3 cara untuk kembali ke versi sebelumnya berdasarkan status perubahan saat ini, yaitu jika perubahan saat ini tidak started ataupun committed, gunakan perintah git checkout. Setelah itu menggunakan nama file. Nah, jika ingin merubah tetapi file tersebut belum staged atau committed, menggunakan perintah ini. Setelah itu, jika perubahan sudah staged atau sudah di add namun belum disimpan di git commit, gunakan perintah git reset. Nah, apabila dia sudah di add tapi belum di commit, nah menggunakan perintah git reset. Setelah itu, jika perubahan sudah staged maupun committed dan kita ingin membatalkan semua perubahan dari versi saat ini, gunakan git reverse min and id commit. Nah, apabila dia sudah melakukan keduanya, dia menggunakan perintah git reverse strip m menggunakan id commit. Nah, di sini kita tidak memerlukannya. Jadi kita lanjut saja.
akan membuat remote repository. Lanjut kita ke latihan kelima. Nah, di sini kita diperintahkan untuk ke GitHub. Nah, di sini kita akan, karena saya kemarin sudah setelah mencoba, jadi kita di sini kita akan membuat project baru repository. Nah, di sini repository dengan menggunakan nama init npm dan nama lengkap. Di sini kita menggunakan ini. Lanjut, jangan lupa konfigurasinya menjadi publik. Kita buat. Nah, tampaknya sini kita sudah membuatnya. Jangan lupa kita salin link. Kita slide lagi. Buatlah sebuah public repository di GitHub dengan nama init npm dan nama lengkap untuk di tugas. Nah, lanjut kita ke bawah. Kita gunakan perintah dengan git remote add. Git remote add spasi GitHub. Terus kita tempel. Nah, sudah. Enter. Lanjut git push GitHub master. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah tersambung. Mari kita lihat. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, sini sudah terpasang ya. Satu. Lanjut ke slide berikutnya. Itu latihan 6. Lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah dilakukan pada latihan ketiga. Nah, setelah itu kita akan merubah file kembali. Nah, merubah file lagi. Kita ke file keduanya saja. File 2 acc. S sudah. Sini kita cek terlebih dahulu statusnya. Apakah sudah termodifikasi? Status. Nah, di sini sudah termodifikasi file keduanya. Setelah itu kita akan mengcommit terlebih dahulu. Git add nah, itu kita menggunakan git commit. Kita akan mengcommitnya. Sudah. Nah, di sini sudah kita commit file ini. Kita cek statusnya. Setelah itu kita buat perintah git push. Nah, di sini sudah nampaknya kita sini fatal. Kita lihat statusnya kembali. Status nothing to commit working. Commitnya ternyata kita salah. Kita git add kembali. Kita gitnya salah. Git commit file 2. Sudah. Kita cek lagi git push. Nah, sini
lokal lagi, kita cek. Sebentar. Nah, nampaknya sudah. Kita cek di GitHub-nya. File kedua. Nah, di sini sudah berubah. Lanjut kita ke latihan berikutnya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk copy array repository lokal. Nah, kita akan copy remote. Nah, di sini kita salin URL-nya. Kita lakukan perintah git clone. Git clone. Git clone. Setelah itu tempel URL-nya. Nah, sudah. Bentar. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terpasang. Lanjut ke latihan berikutnya. Latihan 7 screenshot untuk menemukan git clone. Nah, di sini sudah. Setelah itu push tag remote repository. Nah, setelah itu kita akan diperintahkan untuk mengepush tag ke remote repository. Kita lakukan perintah git push. Nah, karena saya kemarin sudah mencoba origin, ternyata tidak bisa juga sama dengan yang lain. Dan di sini kita langsung saja menggunakan GitHub. Nah, jadi di sini saya perjelas terlebih dahulu. Jika ingin memasang tag secara satu persatu, dia menggunakan git tag yang ini. Ya, jika ingin langsung ketiga-tiganya atau semuanya, lakukan perintah seperti ini. Itu ya perbedaannya. Nah, di sini kita langsung saja akan membuat tag sekaligus 3. Aduh, salah. Teks. Lanjut. Sebentar. Nah, sini sudah, nampaknya sudah. Kita lihat di GitHub-nya. Scroll ke bawah. Di sini. Nampaknya belum. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terpasang nampaknya. Sudah terpasang. Lanjut ke perintah berikutnya. Push semua tag yang sudah komputer ke lokal GitHub. Screenshot sudah. Kita lanjut ke latihan 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Nah, git pull ini sama saja seperti merubah, jika sama saja dia git pull ini merubah file yang ada di dalam GitHub, lebih simpelnya seperti itu. Merubah di dalam file di GitHub ke lokal komputer atau ke Git yang ada di CMD ini. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Kita ke yang ketiga saja ya. Edit. ADB. Sudah, commit change. Nah, di sini sudah. Tapi langsung saja kita ke perintahnya, yaitu menggunakan git pull. Langsung saja. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah tergantikan di sini di file 3 ya. Tuh, belum ya. Lanjut, kita akan menyimpannya git pull.
Oke, nah, tunggu sebentar. Nah, nampaknya di sini sudah. Coba kita cek lebih dulu. Apakah sudah? Nah, di sini sudah ya. Lanjut ke latihan 10 screen cap yang kita di GitHub. Nah, di sini. Nah, di sini latihannya sudah beres. Jadi jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.